Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 16 sampai ayat 30. Ayatnya pendek-pendek. Sudah ketemu Bapak Ibu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Terlalu panjang bacanya ya? Oke, ulangi, diputus kalau gitu. Walaqad khalaqnal insan. Mari. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Id yatalaqal mutanaqiyani 'anil yamini wa 'anis simani qa'id. Ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Fakasafna anka ghidha'aka fabasarukal yawma hadid. Wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid. Alqiya fi jahannama kulla kaffarin anid. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar
وألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد Ya, kita pahami ayat 16. Walakot wa dan la sungguh kot sungguh lagi. Jadi ini takkidnya sampai double 2 kali. Takkid itu untuk menguatkan, untuk meyakinkan. Walakot khalaqnal insana dan sungguh atau dan sesungguhnya Allah menciptakan manusia. Nanya itu kembali kepada Allah. Kami karena melibatkan perantara, diciptakan manusia itu ada perantara dari ayah, dari ibu. Maka khalaqnal insana dan sungguh Allah ciptakan manusia. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Dan na'lama kami Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati, di dalam hatinya manusia. Jadi Allah Maha mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati manusia. Jadi kita baru punya niat, kita baru punya pemikiran, ya baru dipikirkan, baru dibisikkan di dalam hati, itu Allah sudah Maha mengetahui. Wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat daripada urat leher manusia. Nah, kenapa itu pakai istilah kami? Karena itu nanti berikutnya perangkat-perangkat Allah itu ada malaikat. Ada malaikat atid raqib. Itu yang selalu membersamai kapanpun, dimanapun, selalu mencatatnya. Maka istilah di sini wa nahnu, dan kami Allah dengan segala perangkatnya tadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami Allah lebih dekat daripada urat leher manusia. Maka kita itu berbuat baik atau meninggalkan larangan Allah itu harus semata-mata karena Allah.
Karena Allah yang Maha mengetahui. Malaikat nanti yang mencatatnya. Ini kita saksikan ya hari-hari itu banyak orang yang waktu sholat subuh itu belum bangun. Sementara banyak juga yang sudah bangun tapi langsung nyiapkan kerja sampai nggak sempat sholat fajar. Pagi-pagi sudah hilir mudik ke pasar, pasar sudah penuh orang jual beli. Dan pagi-pagi sudah mulai keliling ngambil berbagai macam kegiatan mereka lakukan. Padahal masih pagi-pagi. Di sini kalau pagi-pagi itu kira-kira dinginnya berapa derajat? Ada enggak 24, 25 derajat? 24 ya? Pagi. Kalau ke atas mungkin ada 22, 23. Tapi dulu saya saksikan itu banyak. Pas musim dingin di Jepang, pagi-pagi hutan es rintik-rintik, itu mungkin dinginnya bisa 5 derajat, 6 derajat. Tapi orang dengan pakaian rangkap sekian-sekian, pakai yang tebal, pakai plastik, itu aktivitas biasa. Pernah juga saya saksikan itu pas musim dingin di Amerika Utara, di Kanada. Itu sedikit orang Islam yang ingin ketemu satu dengan lain, belum tentu setiap minggu sekali bisa ketemu. Orang sedikit berjauhan. Itu yang mulai dari pagi-pagi, ya modal kalau sini mungkin setengah 4 itu sudah siap-siap berangkat dengan tempuh perjalanan sekian puluh kilo gitu. Tapi mereka lakukan. Di Jepang juga saya lihat seperti itu, di Australia juga, karena tempatnya berjauhan, orang muslimnya sedikit, masjidnya jarang-jarang. Itu kalau pagi-pagi gini bisa ketemu bareng-bareng gini seminggu sekali, itu sudah senangnya luar biasa. Itu harus berjuang sekian lama. Maka kenapa rata-rata orang-orang yang Islam minoritas itu relatif bersungguh-sungguh gitu. Ya, bandingkan dengan kita, mungkin dari rumah kita ke sini 5 menit sudah nyampe, ada yang 3 menit nyampe, ada yang masjidnya kelihatan dari depan rumahnya. Tapi banyak yang merasa berat melangkahkan kaki ini. Ini tentu ada sebabnya, ada motifnya. Dulu pernah menekuni tarikh sejarah Islam. Itu bagaimana Muhammad Al-Fatih II masih sangat muda, usianya 21 tahun, menaklukkan Konstantinopel, lambang supremasi superpower dunia. Itu berhari-hari, bermalam-malam nggak ketemu jalannya. Ya, karena ada jalan melalui laut, tetapi itu pakai apa ya? Pakai rantai besi yang kuat luar biasa, nggak bisa ditembus itu. Adanya atas itu bukit-bukit. Tapi itu bisa loh. Malam-malam kapalnya orang Islam itu dinaikkan ke bukit tadi, dan ke bukit lagi, kemudian dijalankan melalui daratan itu, diturunkan yang sudah lewat tempat tadi yang untuk magari dari kawat-kawat itu, dari rantai-rantai itu. Coba dibayangkan sepanjang malam loh, sampai pagi udah nyampe di situ. Itu kekuatan dari mana gitu?
Padahal sama-sama nyadari Allah Maha mengetahui. Tapi kenapa kita kok sekarang lembek? Seakan nggak punya kekuatan. Apa kalau Muhammad Al-Fatih itu gambarannya kalau dalam wayang itu seperti Gatot Kaca itu. Tahu Gatot Kaca kan? Cerita wayang ini loh. Itu demikian tangkas dan kuat. Kemudian kita ini apa Gatot Kaca sing ilang gapite. Jadi lumpuh gitu. Dikit-dikit jadi alasan, dikit-dikit jadi alasan. Pagi-pagi 24 derajat kedinginan masuk angin. Loh, padahal orang Islam yang sama itu bisa 5 derajat tetap aja berjuang itu. Iya kan? Itu kalau siang panas 32-34 derajat kan sudah panas sekali. Bapak Ibu bisa lihat perjuangan orang-orang Islam yang ada di Afrika, yang ada di Ethiopia. Itu panasnya bisa 40 derajat. Nah, model kita tuh siang panas luar biasa, tapi mereka terus berjuang bekerja. Dulu tahun 90-an itu banyak mahasiswa kuliah S1, S2 dari negara Afrika. Waktu Pak Harto jadi ketua non-blok. Orang-orang Islam dari Uganda, dari mana-mana itu sama kuliah di Jogja. Mereka tinggal di Jogja itu merasa luar biasa nikmatnya. Jarang-jarang itu panas yang sampai menyengat gitu ya. Jarang-jarang ada dingin yang sampai dingin. Mereka lihat ini Jogja ini kok enak sekali gitu. Tapi kita yang dari kecil tinggal di daerah situ nggak merasa nikmatnya, nggak mensyukuri. Kalau baru dingin sedikit sudah meninabubukkan diri. Kalau panas sedikit sudah nggak mau aktivitas apa. Nanti kalau keluarganya terlalu banyak wawancara nanti dehidrasi. Apa? Khawatir nanti lemah. Itu kan cuma khawatir saja. Nah, ini mungkin karena kurang sadar bahwa wa nahnu aqrabu ilahi min hablil warid. Coba sekarang kita sedikit agak cermat, agak teliti. Kenapa kok jadi begini? Kenapa kita jadi umat Islam kok jadi lembek, jadi lemah? Kok hilang daya juangnya? Nah, coba ini. Padahal sama-sama mengharapkan ridha Allah, sama-sama surga balasannya. Itu ayat 17. It yatalaqal mutalaqiyani nganil yamini wa anisimali qoi. Nah, ingatlah ketika dua malaikat mencatat amal perbuatan manusia. Yang satu malaikat duduk di sebelah kanan. Ini kok istilahnya itu kok qoid, kok duduk. Ya nggak tahu mencatatnya sambil duduk apa sambil berdiri apa sambil jalan, itu tugas malaikat. Tapi bahasanya itu qoid. Jadi satu malaikat ada di sebelah kanan dan yang lainnya di sebelah kiri. Selalu membersamai kita. Bisa enggak ya kalau kita tuh setiap pagi bangun jam 3 atau jam 2.30 kalau perlu, atau jam 3.30 paling telat, itu langsung sadar, ayo semangat apa? Ini dibersamai dua malaikat di sebelah kanan sebelah kiri kita. Ini tidak sendirian gitu loh, tapi dibersamai oleh malaikat. Bisa nggak kita munculkan sadaran seperti itu? Ya, jam 4 mengeluarkan motor, tanya sendirian Pak? Enggak, apa? Dibersamai dua malaikat. Malah ditambah Allah bersama terus. Wa huwa ma'akum ainama
kuntum. Allah selalu bersama kamu dimanapun kamu berada. Bisa enggak kalau kita berbuat baik itu merasa kita tidak sendirian, tapi kita dibersamai oleh Allah, kita dibersamai oleh malaikat, 2 malaikat lagi, enggak cukup 1, supaya kita itu ya jadi Islam itu menjadi kuat gitu loh, tidak lemah itu. Terus mayal fidu min qaulin ila raqibun atid, tidak ada yalfidu, ya tidak ada ucapan ya qaulin yang dikatakan ilaladai raqibun atid, kecuali di dekatnya, kecuali dicatat oleh malaikat raqib atid. Dari perkataan yang dipikirkan, yang dilakukan, yang diniatkan, semuanya enggak ada yang kelewatan. Semuanya ditulis oleh malaikat. Ini catatan Mas Imam Mas Sumadi ini catatannya itu kalah detail sama catatan malaikat. Memang enggak banyak yang seperti beliau itu. Kemanapun selalu bawa catatan itu. Gimana? Oh iya, bisa dibaca lagi ya, tentu gitu loh. Iya. Itu yang mulia. Saya dulu jelaskan pada mahasiswa begini berkali-kali. Kenapa para mahasiswa ini kok kalah dengan pengamen di tepi-tepi jalan yang mencari puntung-puntung rokok? Pengamen itu bawa alat, iya kan? Bawa yang untuk ecek-ecek yang itu kan, terus membawa apa itu wadah kaleng teman-teman, bawa alat kan? Kemudian yang itu jalan-jalan terus mencari puntung rokok itu bawa alat kan, bawa capit, bawa wadah kan? Yuk. Orang yang mengais rezeki aja bawa alat, masa kita yang mencari ilmu tidak membawa alat? Suatu ketika ada mahasiswa yang malas membawa buku, membawa catatan. Tanya, kenapa enggak membawa? Berat Pak. Besok lagi nyewa tergandeng gue ngangkut aku. Ya kan? Nah, itu kita harus sadar bahwa ma yalfidhu min qaulin ila ladahi raqibun atid. Tidak ada perkataan kecuali semuanya ditulis oleh raqib atid itu. Baca asratul mauti bil haq. Nah, dan datanglah sakhatul maut yang sebenar-benarnya. Nah, itu kan gambarnya sakaratul maut itu orang yang sakaratul maut itu namanya datang ajalnya. Ajal itu ujung akhir masa hidup. Datang ajalnya macam wis teko pungkasane, udah nggak ada lagi kehidupan di dunia gitu loh. Itu dibedakan jadi 2. Ada yang ajalnya itu sangat baik, halus itu. Itu orang yang iman amal solehnya takwanya beres. Tapi yang ajalnya itu sampai dipukuli oleh malaikat dari depan dari belakang terusnya itu kan. Ya di surat Muhammad yang kemarin sudah kita pelajari kan ayat 27. Lah kita tinggal pilih yang mana. Kalau ingin ajal kita itu baik-baik saja, yuk jangan malas-malas untuk fisabilillah. Harus semangat itu loh, supaya nanti ajal kita itu mulus. Malaikat datang ngucap salam seperti among tamu, ini tamunya VVIP gitu loh. Lalu malaikat tinggal nyemanggake ke surga gitu loh. Itu kalau iman amal solahnya beres. Dzalika ma kunta minhu tahid. Nah, ajal itu yang kamu dulu selalu lari darinya. Enggak mau datangnya ajal, lari terus.
panas sedikit sudah berobat, mulai capek-capek minum obat apa itu apa dalam rangka nggak mau datang ajal. Ya, tapi itu pasti terjadi gitu. Banu fiko fisur dalika yaumul wa'id, dan ketika ditiuplah sangkakala yang niup malaikat, itulah hari terlaksananya wa'id, ancaman Allah yang sudah dijanjikan, yang sudah diinformasikan di Quran pasti akan terjadi. Maka wajaat kullu nafsim ma'aha sa'ikum wa syahid. Nah, kemudian datanglah tiap-tiap diri, wajaat kullu nafsim, datanglah tiap-tiap manusia, ma'aha, bersama dengan malaikat, sa'ikun, malaikat yang giring, wasahid, dan malaikat yang menjadi saksi. Nah, jadi masing-masing dari kita itu ada malaikat yang membersamai, ada malaikat yang menggiring, ada malaikat yang menjadi saksi. Sekaligus, malaikat fungsinya begitu. Sekarang mencatat perbuatan kita. Nanti begitu ditiup sangkakala, nah tugasnya malaikat itu tadi membersamai, menggiring, menjadi saksi. Oke. Kemudian ayat 22. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari itu. Lalai apa? Lalai seringkali itu lupa kalau Allah membersamai kita. Kalau dua malaikat selalu bersamai kita, kalau malaikat nanti menjadi saksi dari hasil apa yang dicatat oleh malaikat, itu seringkali kita lupa. Mereka katakan laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Nah, seringkali kita itu lupa. Nah, terus fakasafna angka hidoaka fabazaruka yaumul hadid. Kemudian Allah menyingkap tutup pandangan kita. Fakasafna, kembalinya pada Allah mulai perangkatnya. Maka Allah menyingkap, membuka tutup hitoaka, tutup pandangan kita. Terus fabazaruka yaumul hadid. Maka ketika itu penglihatanmu menjadi sangat tajam. Jadi kelihatan semua. Ya, dibuka semua. Seluruh perbuatan kita jadi kelihatan semua. Yang dulu sudah lupa-lupa jadi jelas semua. Maka istilahnya fakasafna angka hitoaka. Allah membuka tabirnya, Allah membuka tutupnya. Jadi kemampuan indera kita itu terbatas. Ini ada tutup-tutupnya. Itu nanti oleh Allah dibuka semua. Allah utus malaikat, kasih membuka seluruh tabir tutupnya. Terus penglihatan kita jadi sangat tajam, jelas kelihatan semua. Tutup dibuka semua oleh Allah, wis ra ngantuk meneh. Beri jelas semua, kelihatan semua. Nah, terus waqala qarinuhu hadza maladaya atid. Terus itu si yang menyertai tadi, ya waqala berkata yang menyertai hadza maladaya atid. Nah, inilah yang tersedia pada sisiku, ladaya. Waqala qarinuhu, dan berkata yang menyertai tadi. Yang menyertai ini tadi siapa? Malaikat. Hadza maladaya atid. Inilah
catatan seluruh perbuatanmu dulu. Bahkan yang masih kamu pikirkan, yang baru diniatkan, lengkap seluruhnya ada catatannya. Semua tersedia pada sisiku. Semuanya ada dibawa oleh malaikat. Ngumpuli catatan akuntan publik itu. Ngumpuli catatan dari Dewas. Catatan dari ini tim pengawas atau dewan pengawas atau inspektur, itu kalah semua sama catatan malaikat. Ini rinci detail semua gitu catatan malaikat itu. Kemudian jadinya apa kemudian? Alqiyah fi jahannama kulla kafarin anid. Lemparkanlah ke neraka ya orang-orang yang sangat ingkar dan anid, keras kepala. Nganit itu keras kepala. Wis bolak-balik diajak. Nek kepengen selamat neng dunya, selamat besok sakaratul maut, selamat neng alam kubur, selamat neng akhirat khulud fi abda, ayo memahami Quran. Neng tetep gak mau, nganit, keras kepala. Apa? Nanti pekewo sama tetangganya tidak kok kita berangkat. Jadi alasannya pekewo sama tetangga. Jadi dipengaruhi terus supaya nggak memahami Quran. Engkau samar berubah. Nah, maka itu istilahnya itu ada dua, satu kafar, dua anid. Allah perintahkan lemparkanlah ke dalam neraka jahanam orang-orang yang kufur dan orang-orang yang keras kepala itu. Banyak loh yang keras kepala, iya kan? Pura-pura nggak ngerti gitu kan? Nanti besok di akhirat semua tutup matanya dibuka terbelalak. Pagi penyesalannya luar biasa. Tapi menyesal begitu langsung perintah Allah, lemparkanlah ke neraka jahanam. Apa? Orang yang kufur, orang yang ingkar, dan orang yang keras kepala. Tidak memahami Quran pakai bohong. Udah terlanjur sejak dulu ngajinya nggak memahami Quran kok dirubah-rubah jadi memahami Quran itu. Nggak mau. Itu istilah Allah itu anid itu. Keras kepala gitu. Mana illil khairi mu'tadim murid. Ya, orang-orang tadi yang kafar sama anid itu enggan melakukan khair kebajikan. Manai enggan, wegah, tidak mau lil khairi berbuat baik. Mu'tadim murid, mereka itu melanggar batas dan mereka juga ragu-ragu. Melanggar batas itu gini loh, sing Allah tuntunkan perintahkan malah radilakoni, ning sing dilarang malah dilakoni. Maka istilahnya di sini jelas sekali ini kan, mu'tadim murid. Mu'tadim murid, mereka orang-orang yang melanggar batas lagi ragu-ragu. Dia kok apa tenan besok dibangkitkan lagi nek wis mati. Apa tenan besok eneng alam kubur. Apa tenan besok neng kuburan iki didombi ning donya iki gitu loh. Lah apa tenan besok ana neraka. Itu ragu. Karena ragu kemudian mereka enggan berbuat baik. Dan kerjanya melampaui batas. Iki lho, batasun Gusti Allah. Iki sing dituntun iki sing ora. Sing dilarang malah dilakoni, sing diperintahkan malah ditinggalkan. Terbalik-balik kan? Nah, itu kebanyakan begitu, terbalik-balik. Makanya orang-orang yang
berusaha mencari kebahagiaan dengan cara-cara sendiri, itu murat marit bangkrut. Bapak Ibu perhatikan, hampir setiap saat informasi berita melalui media, melalui TV, macam-macam itu sing jenenge pala selebritas, ya kan, ingin mencari ketenangan, kedamaian melalui apa? Kebebasan. Nah, akhirnya apa? Baru nikah berapa tahun cerai lagi cerai lagi. Hidup kerjanya cuma kawin cerai dulu, kawin lagi. Hancur semua itu. Katanya Pak, mencari ketenangan. Tidak pernah bisa mencapai ketenangan di dunia ini kecuali dengan tuntunan Allah. Udah mau cari cara apapun, tidak pernah bisa mencapai. Merasa, kalau mengumpulkan harta banyak itu bisa tenang. Kalau punya harta banyak malah ujung-ujungnya apa? Nggak bisa tenang, larinya ke narkoba. Narkoba ke apa? Ke pergaulan bebas. Dan itu apa? Bunuh diri. Itu terjadi di mana-mana. Coba Anda lihat di daerah-daerah negara-negara yang orang Islamnya sedikit, yang paham Quran ngamalkan, itu terjadi bunuh-membunuh terus-menerus terjadi. Iya kan? Karena nggak mungkin orang bisa mencapai ketenangan, kedamaian kecuali dengan tuntunan Allah. Terus alladzi ja'alamallahi ilahan akhara. Coba, ini orang-orang yang nyembah kepada selain Allah, ya akhara, ilahan akhara, yang nyembah kepada selain Allah, fa'alqiyahu fil adzabi syadid, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang syadid, yang sangat keras, yang sangat ngeri, sangat dahsyat. Ini maksudnya apa ini? Orang-orang yang menyembah selain Allah. Jadi ada juga yang menyembah Allah tapi menyembah juga yang lain. Maksudnya apa? Membuat cara-cara sendiri. Nggak dituntunkan dalam Al-Quran, nggak dicontohkan oleh Nabi, gawe-gawe dewe. Maka dikatakan fa'alqiyahu fil adzabi syadid, lemparkanlah mereka ke siksaan yang syadid. Lah uripe nggur melu-melu, nggur ikut-ikut. Tekone dasare apa? Ya ora nek sing dom. Ning kabeh nglakoni. Itu nanti fa'alqiyahu, lemparkanlah dia kemana? Fil adzabi syadid, ke adab yang syadid, yang sangat pedih. Nah, qala qarinuhu, berkatalah yang membujuk kejelekan apa? Setan. Nah, setelah itu setan mengatakan gimana? Rabbana ma adwa itu. Nah itu, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dia. Setan ingkar janji. Saya katakan, ya Tuhan, aku nggak menyesatkan dia. Terus gimana? Walakin kana fi dhalalim ba'id. Dia itu memang sejak dari awal ya sesat sendiri. Unggur melu-melu orang ngerti dasare gitu kan. Nah, maka walakin kana fi dhalalim ba'id. Loh, setan besok ning donya gawene nggodha terus ya untuk berbuat sesat. Bareng teko akhirat katakan gimana? Ingkar janji. Janjinya gimana? Rabbana ma'at ghaituhu, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan dia. Dia tuh memang dari awal sudah sesat sendiri gitu loh. Nek neng donya wis umben aku sing nanggung dosane. Ngono kan? Rumangsa kowe hebat-hebat to. Engko nek neng dosane neng sesane aku sing nanggung. Bareng teko akhirat ngatakan apa? Ngatakan Rabbana ma'atuhu itu,
Ya Tuhan, aku tidak nyesatkan dia loh. Terus gimana? Walakin kana fi dzalalim dewek iki pancen wit awal wis sesat dhewe gitu loh. Nah, terus piye akhir ini? Terus ini qala la tahtasimu ladai. Allah berfirman, kowe iki aja padha udur-uduran ning ngarepku. Aja padha ngundomono ning kene. Wis kebacut itu loh. Nah di hadapan Allah itu antara tadi yang menyesat di saat itu do udur-uduran. Ya aku dhisik kan melu mbek kowe. Sing dene aku ira ngajak kowe pancen melu dhewe gitu loh. Ini ngarepe Gusti Allah do udur-uduran dhewe. Padahal ning donya nganti ampir-ampiran kaya hibat-hibat itu buat jahat itu kan. Ning besok ning akhirat di hadapan Allah itu do udur-uduran. Nah, maka latah tasimu ladai, janganlah kamu itu bertengkar di hadapanku. Janganlah kamu itu bertengkar di hadapanku. Janganlah kamu do udur-uduran do ngundomono nang ngarepku. Pancen kabeh wis salah dhewe-dhewe. Gitu kan? Jadi lapor, ya Allah keluar niki sing ngajak-ajak jahat niku lho niku. Itu lho, sing nyesatke niku. Malah kula seturu pun jodoki pintu kula kok niku dijak niku. Sing liyane mboten Gusti Allah niku pancen karepe dhewe niku. Ada udur-uduran ngarepe Gusti Allah gitu. Maka la tahtasimu ladai, kowe iki aja padha bertengkar ning ngarepku, ora ning gunane gitu loh. Waqad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan peringatan kepadamu. Kuwabe wis jelaskan ning Quran. Ning ora gelem memahami Quran. Terus berbuat jahat bareng-bareng. Bareng teko akhirat kok do udur-uduran bertengkar di hadapan Allah. Maka Allah berfirman, kowe kabeh kok jodoh bertengkar ning ngarepku. Pancen kabeh wis do salah gitu. Gusti Allah ya ramut salah ndi kabeh salah. Akhirnya apa? Ma yubaddalul qaulul ladai. Keputusan Allah tidak dapat dirubah lagi. Wis udura dhewe-dhewe wis ora iso bakal berubah, itu kan. Kemudian dan aku sekali-kali tidak mengenaya hamba-hambaku wa ma'ana lidhollami lil abid. Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambanya. Lah kalau orang berbuat jahat ya pancen bodoh karepe kono. Rumangsane nek gak walasan ngarepe Gusti Allah kok iso diampuni, wis terlambat. Ora iso gitu loh. Nah kalau sekarang masih bisa. Terus gimana? Yaumanakul li jahannam. Nah, kemudian yaumanakul ketika hari itu bertanya kepada apa? Li jahannam. Bertanya kepada jahannam, halim talaki, apa neraka jahanam itu masih muat? Sudah penuh belum gitu? Ini neraka jahanam wis kebak urung gitu loh. Itu. Yaumanakul pada hari itu neraka jahanam ditanya di jahanam, halim talak, apa sudah penuh belum neraka jahanam itu? Fatakula hal min mazid. Neraka jahanam malah jawab, iki selonggar iki jahanam. Apa masih ada tambahan-tambahan gitu? Coba gitu. Jane Quran ini kurang jelas apa gitu loh. Neraka jahanam ditakoni, jahanam es kebak urung. Wah ini masih longgar ini. Wabeh sing muat iki ngono. Malah nek jam apa isih ana tambahan meneh? Oh sing akeh iki gitu. Coba gitu. Ini kalau betul memahami Quran semuanya dijelaskan demikian detailnya gitu loh. Makanya ayolah difahami Quran bareng-bareng.
supaya beliau paham gitu. Ya kan? Sangat jelas di Quran itu. Orang godho ngawur karepe dhewe-dhewe. Nang donya ngawur bareng ngarepe Gusti Allah do udur-uduran. Undamana. Lho dhewe guru diajak niku lho, ya Allah sing nyesatke kula. Jadi mboten Gusti niku pancen sesat dhewe mbet niku. Mboten kula jae pancen pun jembrintil niku. Gusti Allah tunjuk kowe kabeh do udur-uduran nang ngarepku wis ra nang gunane gitu loh. Keputusan Allah wis ra iso berubah. Terus neraka dijadam ditakoni, "Hei jahanam, wis kebak urung nggonmu?" Dan jahanam jawab, "Oh, masih longgar ini masih. Apa masih ada tambahan itu?" Loh kayak sing cemandang wakeh kayak ngantri yang jahanam. Ya, insya Allah ayat 31 sampai terakhir kita selesaikan besok pagi. Ini kan jam kerja, banyak yang buru-buru mau kerja. Ya, insya Allah ya kita paham Quran kalau kita betul-betul istiqomah. Semoga Allah senantiasa beri kesempatan pada kita kemauan, kesadaran untuk memahami apa yang dituntunkan dan untuk mengamalkannya. Mohon maaf kalau kurang salahnya. Kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.